barokah karena sebab biji kopi. Barokah karena sebab bekas air wudhunya Syekh Umar bin Ali Asy-Syafi'i. Nah, terus itu biji kopi. Makanya orang yang sering ngopi nggak mungkin masukkan biji. Nggak ada sejarahnya orang ngopi terus masukkan biji, itu nggak ada sejarah. Serius? Tapi kopinya kopi asli, kopi sarang ya, kopi asli. Biji kopi itu makanya kalau di Hadramaut kita kalau ada samar, ada melekat itu hampir kamu jangan cari kopi di sana, kopi minum gitu nggak ada. Disediakannya itu bijinya di kayak permen, pahitnya. Jadi nggak ada di sana kopi disedot, nggak ada. Kalau begadang malam, kasihnya ya di tempat kecil, terus biji kopi yang sudah disangrai makan. Sedih. Tapi subhanallah orang yang biasa di rumahnya ada kopi, insya Allah tidak memasukkan umusibiah. Apa boleh gom? Ya, kita kembali ke laptop, kembali ke matan bahwa kita harus iman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi lan kitab-kitab Gusti Allah. Ya, kita juga harus iman. Wa rusulihi dan utusan-utusan Allah. Wa bil yaumil akhir dan kelawan hari akhir. Dan juga kita harus iman dengan hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Ya karena sudah tidak ada hari lagi setelah itu. Hari akhir. Dan di sana kok kenapa nggak pakai istilah Lailatul Akhir, makanya Yaumul Akhir, hari akhir. Kalau hari kan siang, karena di sana nggak ada malam. Kamu jangan cari malam nanti kalau di sana. Ada beberapa hal yang kamu nggak boleh nyari di akhirat nanti. Salah satunya adalah jangan mencari waktu malam, karena waktu malam nggak ada di sana. Adanya siang, waktunya itu seperti kata ulama seperti bumi setelah diguyur air hujan terus kemudian keluar sinar seperti itu. Jadi adem dingin enggak, panas yang enggak adem seperti itu. Segernya seger. Itu hari akhir. Itu salah satunya kamu nggak bisa kita cari malam hari. Dan juga WC, jangan nyari WC ya di sana ya. Ya jangan nyari WC di akhirat, nggak ada WC. Jelas ya. Terus kita harus iman sama hari akhir. Terus wabil qadari khairihi wa syarrihi. Terus juga kita harus iman dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdirnya Allah. Yang baik, yang jelek semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kalau kita baca alat muhaddad? Al-khair wa syarru bimasyiatillah. Al-khair wa syarru bimasyiatillah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita ada satu doa, Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fil qada. Ya Allah, kami tidak meminta agar ketetapan Engkau ini ditolak. Saya tidak meminta untuk menolak ketentuan Allah, tapi kita minta sama Allah agar di setiap ketentuan itu kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-lutf, kelembutan. Kita ditakdirkan jatuh, tapi ada kelembutan Allah. Jatuhnya biasa, nggak keselio, ya empuk. Jatuhnya di kasur atau enggak, kaki kita nggak keselio, tangan kita nggak patah, alhamdulillah medali. Itu kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Habis maghrib ya Latif 129 kali. Terus habis subuh 129 kali. Kenapa? Karena itu kita perlu kelembutan Allah.
Karena semua kita nggak bisa nolak dengan takdir Allah. Siapa yang bisa menolak takdir Allah? Nggak bisa, nggak bisa. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita minta agar diberikan kelembutan oleh Allah. Terus kemudian faslun utawi iki iku hadza faslun. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wa makna la ilaha illallah lan utawi maknane la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah lan utawi maknane kalimat la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? La ma'budu iku la ma'budu iku ora ana kang den sembah. La ma'budu iku ora ana kang den sembah bihaqqi kelawan bener fil wujudi ing dalam wujud illallahu kejaba sinten Allah. Jadi artinya la ilaha illallah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sih artinya? Tidak ada yang pantas disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Bihaqqin kelawan kang benar. Tapi yang nggak benar ada, yaitu hawa nafsu. Tapi yang disembah yang benar adalah Allah. Ya. Lanjut. Cepat hatam. Faslun utawi iki iku hadza faslun. Alamatul bulughi salasun. Alamatul bulughi salasun utawi piro-piro tanda-tandane balik. Alamatul bulughi utawi piro-piro tandane balik. Salasun iku telu. Salasun iku telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Tamamu iku sempurnane 15 sanatan apane taune. Tamamu khamsa asyarata sanatan iku sempurnane usia 15 tahun. Sanatan apane taune. Fil zakari wal unsa. Fil zakar ing dalam lanang wal unsa lan wadon. Wal ihtilamu fil dzakari wal unsa. Wal ihtilamu lan mimpi. Ya ihtilam mimpi ya. Wal ihtilamu lan mimpi fil dzakari wal unsa. Ing dalam lanang wal unsa lan wadon. Litis isinina kerno atau keduene usia 9 tahun. Keduanya usia 9 tahun. Wal haidu wal unsa litis'i sinina. Wal haidu lan haid fil unsa ing dalam unsa wadon litis'i sinina keduanya usia 9 tahun. Masya Allah. Jadi ada 3. Dari 3 ini dibagi 2. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan, ada yang dua-duanya. Yang dua-duanya bisa masuk ke laki-laki, bisa masuk ke perempuan. Yang pertama adalah 15 tahun. Jika ada perempuan atau laki-laki yang usianya 15 tahun, ya usianya 15 tahun, maka tandanya orang ini sudah balik. Tapi hitungan 15 tahun itu bukan hitungan Masehi ya. Hitungannya bukan bulan Masehi, tapi Hijriyah. 15 tahun itu hitungnya bukan tahun Masehi, tapi Hijriyah. Jadi 15 tahun laki-laki kalau sudah usia 15 tahun, perempuan 15 tahun ya sudah, berarti itu sudah balik. Mau mimpi, mau keluar, mau haid ataupun belum,
Kalau sudah 15 tahun berarti sudah balik. Terus yang kedua, mimpi fidzakari wal unsa litis'isnina. Ada asal ini juga termasuk laki-laki dan juga perempuan. Jika ada orang laki atau perempuan di usia 9 tahun terus kemudian dia ihtilam, maka tandanya sudah balik. Terus yang ketiga, khusus untuk perempuan, yaitu keluar darah haid. Di usia berapa? Di usia 9 tahun. Karena perempuan kadang keluar darah haidnya di usia 9 tahun pas, kadang kurang dari 9 tahun. Jika ada perempuan di usia 9 tahun tapi kurang berapa hari, usia 9 tahunnya kurang dari yang tidak mencukupi sedikitnya keluar darah haid dan paling sedikitnya masa suci. Berarti 9 tahunnya kurang berapa? Kurang 15, 14, 13, 12. Berarti dia keluar darah. Saya keluar darah haid. Usia kamu berapa? Usia saya 9 tahun. Usia 9 tahunnya kurang berapa hari? Saya kurangnya, nah hitung untuk kurang 15 hari. Berarti darah haid kurang? Darah haid. Karena 15 hari itu tidak mencukupi paling sedikitnya perempuan mengeluarkan darah haid dan paling sedikitnya masa paling sedikitnya masa haid berapa? Paling sedikitnya perempuan mengeluarkan darah haid 1 hari yomun walai atau 1 kali 24 paling sedikitnya perempuan mengeluarkan darah haid. Paling sedikitnya masa sucinya perempuan berapa? 15. Berarti 15 tambah 1 berapa? 16. Kalau 16 itu cukup. Berarti jika kurangnya 9 tahun itu kurangnya 16 hari, kurangnya 17 hari, kurangnya 18 hari, berarti bukan darah. Tapi kalau kurangnya 15 hari, kurang 14 hari, kurang 13 hari, berarti itu darah. Berarti perempuan kalau sudah 9 tahun kurangnya berapa? Kurang 15 hari. Keluar darah apa keluar darah berarti itu darah. Jelas ya? Insya kalian harus paham. Nanti misalkan kalian punya anak perempuan, Bu, saya ini kok sudah keluar darah, itu kalian harus hafal itu kan hijriahnya, tanggal lahirnya berapa anak kalian, ditulis ya supaya ingat, oh tanggal sekian hijriahnya itu, oh ternyata iya 9 tahunnya kurang 15 hari darah haid. Kurangnya 17 hari, cepat-cepat periksa, atau ini karena jantung, mungkin bisa kali ya itu. Nah, jadi kalian perempuan harus tahu. Insya lanjut. Fasrun tawiki iku hada fasrun syurutu izza'il hajari samaniyatun. Syurutu izza'i utawi piro-piro syaratnya cukup ya. Izza itu apa? Diartikannya apa? Sah atau cukup? Cukupnya. Syurutu izza'il hajari utawi piro-piro syaratnya cukup waktu istinja, istijmar namanya. Syurutu izza'il hajari utawi piro-piro syaratnya cukup waktu sama niatun iku wolu. Sama niatun ikwal. Jadi ini kita akan menerangkan tentang syarat-syarat sahnya ketika kita istinja dengan batu atau istijmar namanya. Kalau istinja bilma dengan air, cebok itu dengan air istinja. Kalau istijmar berarti istinjanya menggunakan batu atau sejenisnya yang masuk dengan syaratnya. Syurutu izza'il hajari utawi pira-pira syaratnya cukup waktu sama niatul iku wolu.
anyakuna bil salasati ahjarin iku yen to ono apa watu, anyakuna iku yen to ono apa watu bisalah salah iki, anyakuna iku yen to ono apa istinja, anyakuna iku yen to ono apa istinja bisalasati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Yang pertama syaratnya dengan 3 batu atau 1 batu yang punya sisi 3. Nggak harus syaratnya 3 batu ya, tapi 1 batu boleh tapi punya 3 sisi. Itu yang pertama ya. Terus kemudian jadi harus 3 batu wajib. Kalau 3 batu itu wajib, 3 batu wajib, itu wajib 3 batu. Kalau misalkan dengan kurang dari 3 batu sudah suci, sudah bersih, tetap wajib menggunakan 3 batu. Misalkan kamu istinja ceboknya pakai batu, dengan 2 batu sudah bersih, dengan 2 batu sudah bersih, tetap wajib menggunakan 3 batu. Karena 3 batu itu syarat sahnya istijmar. Jelas ya? Kalau dengan 3 batu ini sudah bersih, ya sudah cukup, nggak perlu nambah lagi. Tapi kalau misalkan 3 batu kurang, maka wajib nambah 4 batu. Sunnahnya 5 witir, ditambah 1 lagi supaya 5 witir ganjil. Jelas ya? Insya. Terus wa an yunkiyal mahala, lan yento nyuci akan atau bersih akan apa watu, wa an yunkiyalan yento bersih akan apa watu al mahala di tempat. Syarat yang kedua supaya kamu istinja dengan batunya itu sah, syaratnya tempat keluarnya kotoran itu harus bersih dengan batu. Artinya ya harus bersih, ya nggak boleh nggak bersih. Kalau nggak bersih ya apa namanya, ya sholatnya orang sah. Jadi wong terbaik pakai pet, ya kotor ya. Ini lucu kalau orang kalau istinja dengan batu itu, kalau sudah bersih sholat sah, tapi kalau dia menyentuh orang yang sholat, maka orang yang disentuh sama orang yang istinja dengan batu ini tidak sah. Paham orang? Kamu siapa ya? Sebelah sini, misalkan ini istinja pakai batu, sebelah sini ini pakai air. Contoh ya, ini sholat, ini datang dari sini megang yang orang yang sedang sholat yang istinja dengan air dipegang, maka orang yang ini yang lagi sholat ini batal sholatnya. Kenapa? Karena ini sah suci buat dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ini sah, sholatnya sah. Tapi kalau megang orang yang istinja dengan air, yang sebelah sini dibatal. Karena sahnya itu untuk dirinya sendiri. Paham ya? Insya Allah. Karena orang yang pakai istinja dengan batu walaupun bersih, kan di sini kan wa anyun kial mahala. Syaratnya itu batunya itu harus membersihkan semua tempat keluarnya najis. Bersihnya itu ya tidak seperti bersihnya orang yang cebok dengan air. Kalau cebok pakai air itu bekasnya pun bersih. Tapi kalau yang orang yang pakai batu, singgah dengan batu, cebok dengan batu, itu hanya menghilangkan air, tapi akarnya masih ada, bekasnya masih ada, bekasnya itu masih ada. Ya. Dan kamu harus memahami, bersih
bersihnya perempuan ketika cebok sama laki-laki itu beda. Tandanya bersih ceboknya perempuan sama ceboknya laki-laki itu beda. Kalau laki-laki yang tadinya, kalau ada najisnya ya, kalau laki-laki itu yang tadinya kasar jadi halus, yang tadinya halus jadi kasar. Contoh, ini nggak apa-apa ya, ini contohkan aja. Kalau laki-laki itu kalau dia cebok ya, itu kan kotorannya masih ada, berarti halus ya, halus, karena ada airnya, ada kehanannya. Terus kamu bersihkan, ini laki-laki bersihkan terus sampai dia kasar, karena bawaannya kasar. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan balik, kalau ada najisnya masih kasar sampai halus, seperti itu. Kalau di fikih seperti itu cara mengetahui kalian tuh ceboknya bersih atau belum, seperti itu. Bisa paham ya? Habib ini jelasinnya malu-malu nih, kalau sama laki-laki nggak malu-malu Habib. Jelas ya tapi ya, insya Allah. Terus wa an la yajifa an najisu, wa an la yajifa an najisu lan yento ora garing, wa an la yajifa lan yento ora garing an najisu apa najis. Sebelum kering najisnya masih boleh kita istinja dengan batu. Ceboknya pakai batu. Kalau sudah garing, sudah kering, sudah ta'ayyan al-ma, wajib pakai air. Karena sulit untuk ngongkelnya. Ya misalkan Hindun, ini Hindun aja, atau Z, ya. Habis pup, terus nggak cepet-cepet cebok, kena angin dulu ya, jadi kepet ya, kering dulu. Nah kalau sudah kering, sudah nggak bisa pakai batu, karena nggak mungkin bisa dicongkel sama batu, harus pakai air. Makanya syaratnya supaya sah kamu istinja cebok dengan batu, syaratnya najisnya sebelum kering. Kalau sudah kering, sudah nggak boleh. Jelas ya? Terus lanjut. Wala yantakila lan ora pindah apa najis. Wala yantakila lan ora pindah apa najis. Najisnya sebelum pindah itu ada kalanya. Ada kalanya itu, maaf, ini lubang dubur. Ada kalanya merembet. Lubang dubur merembet ke paha. Berarti pindah. Ini kalau sudah merembet begini, ini sudah nggak boleh pakai batu, karena nyambung, wasel, nyambung dari sini keluar terus merembet ke paha, ke bokong. Nah ini sudah harus pakai air. Tapi ada kalanya nggak nyambung, pindah dari buk, nyipret ke sini, nyipret. Nah iya, kena cipretan ini harus pakai air. Tapi di sini masih boleh pakai batu. Bisa paham nggak? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau nyambung sudah nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Tapi kalau pindah, hanya pindah, nah ini aja yang pakai air. Ininya boleh pakai batu. Jelas ya? Insya paham nggak ini? Jelas ya? Ya. Wala yatra'a alaihi akhar, wala yatra'a lan ora teko alaihi atase najis atau apa di sini mahal ya, atau najis bisa. Wala yatra'a lan ora teko alaihi atase najis akharu, najis utawa barang kang liyane. Akharu barang kang liyane. Dan juga termasuk syaratnya supaya sah
istinja dengan batu, cebok dengan batu, tidak kejatuhan atau nempel dengan benda yang lain. Kalau nempel sama benda lain, selain keringat, kalau keringat nggak apa-apa. Karena mungkin saking ngedengnya, saking sulit ya, orang namanya pop ya, mungkin lagi sulit sampai keringetan atau WC-nya panas, akhirnya kena keringat, itu masih boleh. Yang penting bukan keringat. Selainnya, kalau sudah ke data atau kesentuh dengan benda lain, apalagi kesentuh dengan benda najis, maka nggak boleh pakai batu. Jelas gak? Insya Allah. Jelas ya? Kalau kesentuh sama najis, mutlakan. Kalau kecampur sama benda najis lain, mutlakan. Mau kering, mau basah, tetap harus pakai air. Kalau kecampur dengan benda najis yang lain, mau mutlakan, baik pun kering ataupun basah, wajib pakai air. Tapi kalau kesentuh sama benda yang suci, ada kalanya basah, ada kalanya kalau benda suci ini basah, wajib pakai air. Wajib pakai. Tapi kalau benda keringnya ini kering, kalau kering masih bisa pakai batu. Ya? Insya Allah. Lanjut. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Wala yujawizalan orang lewati. Wala yujawizalan orang lewati apa najis. Wala yujawizalan orang lewati apa najis safhatahu ing safhah. Safhah. Pinggiran-pinggiran dubur itu namanya safhah. Pinggirannya dubur, ini puntennya, ini dubur, ini pinggirannya dubur nih, ini namanya safhah. Pertemuan antara lubang. Makanya kata Rasulullah, apa tuh? Wi'a usah, apa namanya? Kata Rasulullah, al-ainan wi'a usah. Dua mata ini itu kuncinya dubur. Kuncinya, orang kalau matanya ngantuk, ya itu dubur kebuka. Ya kalau duduk begini nih, kalau matanya melek ya enggak. Al-ainan ya harus. Jadi syaratnya najisnya itu tidak melewati ketika pup itu tidak melewati dari tempat keluarnya itu ke safhah. Safhah itu apa? Pinggiran dubur. Ini pinggiran duburnya. Nah kalau sudah melewati, nah tadi Habib contohkan. Kalau melewati sudah wajib pakai air. Tapi kalau melewatinya itu pindah dari sini keluar lipat ke bokongnya saja harus pakai air. Tapi ininya boleh pakai jelas? Wala yujawizalan orang wi'i opo najis safhatahu ing safhah. Safhae dubur ya. Pinggiran dubur. Wa hasyafatahu lan hasyafae. Wa hasyafae man dakar. Dan juga tidak boleh melebihi hasyafahnya. Kalau sudah melebihi dari hasyafahnya, hasyafah ya melebihi hasyafahnya, hasyafah itu tempat sunat, itulah hasyafah. Ya, orang kalau sunat itu ininya hasyafahnya itu tempat dari sunat. Nah kalau sudah melewati hasyafah, sudah nggak boleh lagi pakai sudah ta'ayyanal ma, wajib pakai air. Lanjut. Wala yusibahu ma'un
wala yusibalan ora tulibo hu ing dubur utawa ing tempat keluar ya maun opo banyu hu ing tempat keluar makhraj utawa najis bisa wala yusibalan ora tulibo ya ini betul yusibalan makna wala yusibalan ora maknani hu ing najis ya maun opo banyu tidak terkena air. Kalau sudah kena air ya sudah wajib pakai air. Jelas? Baik pun air itu mengenainya setelah istinja dengan batu, sebelum istinja ataupun setelah istinja. Paham ya? Air itu air itu mengenainya sebelum istinja ataupun setelah istinja. Maka sudah wajib dicebok dengan air. Wa antakuna al-ahjaru tahiratan wa antakuna lan ento ono al-ahjaru apa pira-pira watu tahiratan iku suci. Iya, batunya harus suci. Ya, makanya dulu orang-orang dulu tuh biasanya di kamar mandinya tuh ada batu. Pernah lihat ya? Masuk dulu orang-orang dulu tempatnya itu biasanya ada batu. Karena sunnah memang al-jam'u baina al-istijmar wal istinja bil ma. Sunnah kita sebelum cebok pakai air sudah pakai batu. Zaman sekarang boro-boro ya. Makanya orang dulu ngamalin semua yang begini-begini. Kita nih nggak pernah ngamalin. Pernah nggak? Tapi kalau pakai tisu boleh ya, pakai tisu. Nanti kita bahas. Nanti kan ini kan belum fasalnya. Intinya sunnah al-jama' baina al-istijmar wa istinja ilma. Sunnah afdal. Tapi jika harus memilih mana yang lebih baik, istinja dengan batu sama istinja ilma, nggak usah tanya sama orang zaman sekarang. Pasti milih air. Tapi memang lebih afdal pakai air. Ya. Wallahu a'lam. Di sini hafal ya Rabbana tarafnya. Nanti insya Allah Habib lagi cetak buku ini Ratib Atos sama Asmaul Husna sama ini. Insya Allah nanti Habib bagi sama doa birrul walidain. Yang hafal boleh ikut. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna wa tub alaina tawbah tabsil li kulli hawba wasur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والثناء الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط yang belum wudhu barangkali mau wudhu ayo tunggu nanti sholat bareng silahkan.